Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha li salamati dinina dunyana wa akhrana bi niyati du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salah sya'ni zahiran batinan. La hadratin wa ali min anbiya wa nabiyyin min al-malaa'ikati min sahabati min a'immatin min qadim. Min awliya al-baldan والدينا ومعلمين شيخنا جدتنا وعلى ما نوى في سلف الصالح من يد صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى والياسم الكرام سلسلة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. والشيطان لا يستطيع الدنو من صاحب هذا اليقين بل يفر منه ويفرق من ظله ويقنع بالسلامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان لا يفرق من ظل عمر وما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah. Pada pengajian yang lalu, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan tentang kewajiban kita setiap orang Islam ini untuk menguatkan keyakinan kita, untuk selalu memperbaiki keyakinan kita. Karena apabila kita ini benar-benar telah memiliki keyakinan yang kuat di hati kita ini, maka kita ini akan selalu tentrem dalam kehidupan ini. Ketika orang itu benar-benar memiliki keyakinan yang kuat, maka orang ini akan istiqomah dan continue di dalam menjalankan ibadah. Keadaan apapun yang menimpa pada dirinya, tetap dia konsisten dalam ibadah kepada Allah. Sampai-sampai digambarkan oleh beliau, keyakinan yang demikian ini seperti gunung yang kokoh. Coba gunung ini, walaupun kena terik matahari, kena hujan, kena banjir, apapun tetap. Begitulah orang itu apabila sudah yakin itu sudah merasuk, sudah menghunjam ke dalam hati itu, biar dipuji orang atau dicaci tetap tidak berubah. Biar mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah tidak ada bedanya. Kalau orang itu punya keyakinan kepada Allah, artinya bahwa apapun yang terjadi di alam ini, Allah yang menghendaki, Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Dan tidak ada satu kejadian pun yang terjadi kecuali pasti ada hikmah. Dan itu merupakan pilihan yang terbaik. Karena Allah maha bijaksana, paling bijaksana dan yang bijaksana. Allah itu maha mengetahui akan apa yang maslahat bagi hambanya. Allah itu maha pengasih dan penyayang kepada hambanya. Dan
tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di alam ini yang menimpa diri kita yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak ada. Apabila orang itu benar-benar telah memiliki keyakinan demikian, ya, dia hanya apapun yang menimpa dirinya hanya mengucapkan alhamdulillah karena semua ini Allah dan pasti ada hikmahnya. Ini pentingnya kita ini selalu menguatkan iman. Ya. Kadang-kadang orang itu masih belum bisa tetap gitu loh. Kadang-kadang sergap, kadang-kadang malas, kadang-kadang mendapatkan ini berarti masih belum masuk keyakinan di hatinya. Keyakinan yang demikian inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 260 itu, ya. Nabi Ibrahim bukan berarti tidak iman, yang minta, ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya. Tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, wahai Tuhan, tolong perlihatkan padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Kata Allah, qala awalam tu'min. Nabi Ibrahim, apa Anda tidak beriman kalau saya bisa menghidupkan orang mati? Qala bala. Nggih Gusti, kula sampun iman, kula yakin. Walakin liyatma'inna qalbi, ini yakin itu. Tapi supados tentrem, tenang manah kula niku. Akhirnya benar-benar dibuktikan oleh Allah, wis jupuo hewan, ya, jenis burung 4 macam, ya. Kemudian dihancurkan semuanya, ya, disisakan kepalanya, diletakkan di 4 tempat, ya. Yang 1/4 diletakkan di gunung sebelah timur, yang 1/4 diletakkan di gunung sebelah utara, sebelah barat, sebelah selatan. Kemudian panggil, ketika dipanggil, akhirnya anggota yang sudah bercampur, hancur tadi itu menyatu pada masing-masing, ya, dan datang. Ya. Ini ketika Nabi Ibrahim itu benar-benar membuktikan bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu. Beliau ini menjadi orang yang yakin sehingga selalu tentrem. Coba itu, Nabi Ibrahim ini oleh karena benar-benar sudah sempurna keyakinannya, ya, beliau sejak kecil, ya, sejak masih muda ini sudah menjadi orang yang berani, ya, karena yakin pada Allah bahwa Allah itu bisa segala-galanya, ya. Terutama dalam berdakwah, diancam apapun, walaupun waktu itu diancam oleh Raja Namrud, dibakar, ya, sudah menyediakan api yang menggunung, beliau sedikit pun tidak takut karena sadar yang menghendaki semua itu Allah. Yang menciptakan dirinya Allah, yang menciptakan mati juga Allah, yang menciptakan api juga Allah, yang membuat api itu bisa panas juga Allah. Kalau Allah menghendaki api tidak panas juga bisa, gampang. Sehingga tenang gitu loh. Karena ketika orang punya yakin Allah itu segala-galanya, mesti tenang. Ketika benar-benar beliau dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api itu, ternyata apa? Api itu dingin karena Allah yang menghendaki dingin. Hanya kun fayakun, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api jadilah dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu kenapa kok begitu? Sampai diterangkan, dibantu oleh malaikat Jibril, tidak mau. Kata malaikat Jibril, Nabi Ibrahim, napa panjenengan betah bantuan kula? Kata, amma ilaik fala, datang panjenengan malaikat Jibril kula mboten butuh. Lek teng Allah panjenengan kula butuh. Nggih maksud kula sampai akan tengah lho. Nek Gusti Allah mboten usah sampean kandhani, ya. Pun seberap keadaan kula mboten usah kula ngangkat tangan. Allah tahu apa yang terjadi, ya. Itu apa? Sampai ngangkat tangan aja beliau apa? Tidak, karena yakin Allah itu tahu keadaan dirinya dan Allah pasti Maha kasih sayang. Apalagi terhadap orang yang iman, orang yang taat kepada Allah, apalagi memperjuangkan agama Allah, tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Tanpa ngangkat tangan pun Allah tahu. Ya. Kalau Allah tidak usah repot-repot melalui
siapa-siapa tidak usah, hanya kun fayakun, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anak juga tidak ragu sedikit pun, karena yang merintah Allah. Tidak mungkin kalau Allah merintah itu untuk tidak baik, itu tidak mungkin. Begitu juga sejak ketika punya anak bayi, itu Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan istri yang baru melahirkan dan anak bayi itu di padang yang tandus di Mekah. Disuruh meninggalkan. Sedikit pun, padahal di tempat itu tidak ada air sedikit pun, tidak ada tanaman, tidak ada satu penghuni manusia pun, tidak ada. Secara akal pasti mati. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim sedikit pun tidak ragu, karena ada Allah yang maha segala-galanya gitu. Ini pentingnya yakin itu begitu ya. Orang di mana saja kalau yakin itu enak ya. Maka langsung tidak takut ya. Beliau justru memanjatkan doa kepada Allah itu bukan karena takut tidak bisa makan ya, istrinya atau anaknya, bukan takut mati, bukan. Beliau mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku menempatkan istriku dan anakku di tanah yang tandus. Ya Allah, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada penghuni. Tolong beri pertolongan supaya bisa menegakkan sholat. Ya Allah, yang dipikirkan sholat, bukan rizki, bukan makanan, bukan masalah kehidupan, bukan sholat. Ya Allah, beri. Nah ini orang yakin itu begitu gitu. Orang itu ketika yakin itu pasti selalu mengutamakan akhirat. Perintah Allah, daripada rezeki sudah itu urusan Allah. Sebelum lahir sudah apa? Allah sudah nanggung gitu. Tidak mungkin ada makhluk hidup itu yang tidak dikasih rezeki oleh Allah, tidak mungkin. Dan tidak ada ceritanya orang mati kelaparan, itu sebenarnya tidak ada. Kalau orang mati kelaparan, ya memang jatah rezekinya sudah habis. Jatah rezekinya sudah habis memang. Ya. Itu Allah menentukan demikian. Nah ini, ketika orang itu punya keyakinan seperti ini, sedikit pun tidak ada rasa takut, rasa khawatir, apalagi terhadap masalah-masalah yang bersifat duniawi. Ya. Nah ini pentingnya kita ini selalu memperkuat keyakinan kita, belajar akan supaya keyakinan ini makin hari makin menguat. Bahkan kita ini disuruh mencari orang yang bisa menambah keyakinan kita ya. Sampai-sampai dalam sebuah hadis ya, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin katanya. Jangan kalian duduk kepada setiap orang yang banyak ilmunya, jangan, kecuali orang yang mengajak kalian dari 5 hal kepada 5 hal yang lain ya. Satu ya. Nah ini yang paling pokok ini, minasyakki ilal yakin ya. Kita ini harus datang kepada orang yang bisa merubah kita ini dari yang tadinya ragu menjadi yakin. Nah ini harus kita cari orang yang begitu ya. Yang kedua, wa minar riya ilal ikhlas. Yang tadinya kita ini amal sering pamer ya, kita harus belajar kepada orang yang bagaimana supaya kita ini benar-benar bersih dari pamer ya. Jadi benar-benar semata-mata karena Allah. Kita harus berpindah dari yang asalnya kedunian ya, rakus pada dunia, menjadi orang yang zuhud pada dunia. Yang tadinya ada sifat sombong, merasa ya, punya kelebihan, merasa merasa ini melebihi daripada, berpindah kepada tawadhu ya. Dan yang tadinya suka bermusuhan menjadi orang selalu menghendaki kebaikan kepada setiap orang. Nah ini di samping itu ya, jadi ketika orang itu sudah benar-benar memiliki keyakinan yang kuat dalam hati, akan selalu tentram dalam hidupnya, tidak pernah khawatir ya, dalam menghadapi berbagai macam keadaan dan kondisi. Terus orang itu akan ibadahnya itu lurus ya, tidak musim-musiman, sampai digambarkan seperti gunung yang kokoh. Kemudian di samping itu
orang yang punya keyakinan ini sedikit pun tidak akan didekati oleh setan. Sedikit pun tidak didekati oleh setan. Jadi setan tidak bisa. Bahkan dari jauh pun bukan orang yang takut sama setan, tapi setan yang takut. Ketika orang itu hatinya ada yakin bahwa ada Allah, yakin bahwa apapun yang ada ini ciptaan Allah, yakin bahwa Allah melihat diri kita, yakin bahwa kita bisa apa saja, kita bisa jalan, Allah yang membisahkan, kita bisa melihat, Allah yang membisahkan kita melihat, kita bisa bicara, Allah yang membisahkan, itu yakin. Jadi manusia makhluk ini tidak bisa apa-apa. Apapun yang itu Allah yang menghendaki, yang membisahkan. Kita punya apa saja bukan milik kita, ini milik Allah. Ketika orang yakin itu begitu, gitu. Tidak merasa punya, tidak merasa apa, tidak merasa bisa. Nah, ketika orang itu sudah demikian, ini baru dinamakan orang yang bertauhid namanya. Kalau orang itu yakin mesti tauhid, hanya Allah gitu. Kalau orang itu sudah bertauhid kepada Allah pasti ikhlasnya. Tidak kebingin, tidak ada makhluk ini yang bisa, yang punya selain Allah. Nah ini, ketika orang itu benar-benar yakin, maka orang itu akan benar-benar mengisahkan Allah, bahwa yang menghendaki, yang mengatur, yang memberi, yang menentukan segala sesuatu itu Allah. Dirinya merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, hanya Allah yang bisa. Ketika orang itu benar-benar demikian ini, setan itu jauh, tidak berani mendekat. Walaupun tidak usah pakai zikir dengan lesan. Jadi orang zikir dengan lesan pun juga belum tentu. Walaupun zikir lesannya tapi hatinya ingat ini, ingat ini, ingat ini, ya berarti tetap setan masih masuk itu. Karena setan itu masuk ke hati, ya. Jadi kalau orang itu ada di mana saja, yakin bahwa Allah melihat dirinya, yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, yakin bahwa dia bisa apa saja, Allah yang membisahkan, kita dapat apa saja, Allah yang memberikan, yakin. Orang yang demikian ini sebenarnya juga lebih dari zikir gitu loh. Zikir itu kan bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia iling, mengingat bahwa ada Allah gitu. Ya. Nah ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab ini, wasyaitanu la yastati'ud dunuwa min sahibi hadzal yakin, katanya. Setan itu tidak mampu untuk mendekat kepada orang yang punya keyakinan itu. Jadi kalau orang itu yakin sudah, ya, bukan manusia yang takut sama setan, setan yang takut, kebirit-birit. Ya. Ini bal yafirru minhu, tetapi setan lari dari orang yang yakin ini. Wa yafraqu, dan berpisah min dzilli, ya, dari bayangannya. Jadi kelihatan bayangannya itu aja apa? Takut. Jadi ketok ayang-ayangnya itu nih lho, setan wedi ojo sampai kelewati ayang-ayangan nih. Itu saking wibawanya orang yang apa? Yakin itu benar-benar sampai setan takut. Wa yaqna'u bisalama, dan ia sudah nerima wis pokoknya selamat. Masih gak melaku lewat kene, pokoknya yang penting apa? Mumpung belum ada orang ini, ya. Jadi setan lebih memilih selamat daripada kena apa? Kena sentuhan orang yang yakin, kena bayangannya orang yang yakin. Setan memilih selamat, menjauh aja mumpung belum gitu. Hal ini sebagaimana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah tentang diri Sayyidina Umar, ya. Ini salah satu pujian Nabi kepada Sayyidina Umar, ya. Karena beliau ini, ya, termasuk sahabat, ya. Semua sahabat demikian gitu. Terutama sahabat 4, ya, dan yang disebut secara khusus di sini Sayyidina Umar, ya. Ya, makanya kita tahu di antara orang yang paling berani, khalifah yang paling berani menegakkan keadilan itu Sayyidina Umar. Karena apa? Yakinnya kepada Allah itu loh. Ya. Orang yang kalau yakin itu pasti berani. Gitu. Ya. Sampai saking adilnya Sayyidina Umar itu katanya apa? Sampai
kalau ada anak kambing mati ya, di Irak, beliau apa? Ya, apa? Saya bertanggung jawab di hadapan Allah kalau ada anak kambing mati biar padahal ini antara Madinah dan Irak berapa jauhnya? Ya. Sampai diakui oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini, salah seorang sahabat Nabi itu yang diberi keistimewaan tahu tentang isi hatinya orang itu. Artinya penyakit-penyakit hati, sifat nifak itu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman itu yang pakarnya gitu. Memang dapat ilmu dari Nabi khusus. Nah, Sayyidina Umar ini sering datang ya, minta saran gitu. Minta diteliti gitu loh. Minta diteliti barangkali ada ketidakberesan ketika menjabat sebagai khalifah ya. Suatu saat si putranya Sayyidina Umar namanya Abdullah bin Umar ini ketika bertemu dengan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dikatakan marhaban ya ibna kufli jahannam, selamat datang wahai anaknya gemboknya neraka jahanam. Anaknya Sayyidina Umar begitu langsung lari kepada abahnya. Bah, tadi saya dikatakan anaknya gembok neraka jahanam. Ini jangan-jangan abah ini ada sifat munafik. Coba cepat aja Pak datang. Akhirnya datang kepada Sayyidina Hudzaifah. Wahai sahabat Hudzaifah, apa benar sampean tadi memanggil anak saya itu anaknya gemboknya jahanam? Iya betul. Kenapa? Barangkali saya ini ada sifat munafiknya saya ini. Ya. Oh enggak, saya katakan demikian kenapa? Sebab selama sampean menjabat sebagai khalifah, ya, dengan keadilan sampean, Allah tidak ada orang yang masuk neraka. Neraka itu digembok oleh Allah, saking adilnya, dan tidak ada kemaksiatan sedikit pun tidak ada. Ya. Pencurian, perampokan, penganiayaan tidak ada, saking adilnya, Artinya selama Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, ya, tidak ada orang yang masuk neraka. Artinya saking baiknya pemerintahan Sayyidina Umar. Ya. Nah ini kenapa? Ya karena beliau diakui oleh Nabi, beliau ini orang yang paling kuat keyakinannya. Sampai beliau mengatakan aqwakum fi dinillah Umar, kata Nabi. Orang yang paling kuat keyakinannya dalam menegakkan nama Allah itu Sayyidina Umar. Ya. Nah itu disabdakan oleh Nabi tentang Sayyidina Umar. Inna syaitana la yafraku min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar, kata Nabi. Sesungguhnya syaitan itu pasti menyingkir, menjauh dari bayangannya Umar. Jadi kena bayangannya itu sudah menyingkir, lari, takut. Wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Sayyidina Umar itu tidak melewati satu jalan atau gang. Kemudian di sana ada setan mau lewat di gang itu, ya. Kecuali setan pasti cari jalan lain. Jadi ketika mau lewat gang ini, kok kelihatan Sayyidina Umar mau lewat ini, mumpung belum, tidak mau salepan itu, kan? Jadi lewat di jalan lain, setan yang takut. Ya. Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Ya. Sayyidina Umar itu tidak melewati satu jalan kecuali setan melewati jalan yang lain, tidak berani berpapasan dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Ya karena yakin. Jadi bukan orang kuat, orang ditakuti ya, ditakuti sama setan, ditakuti sama binatang buas itu bukan karena fisiknya besar, gagah, ahli berani menghadapi orang, bukan itu gitu loh. Jasad ini tidak ada apa-apa, jasad ini hancur. Tapi yang membuat orang itu bisa wibawa, ya, bisa ditakuti oleh setan, bisa disegani oleh siapapun itu bukan jasadnya, tapi apa yang ada di hati ini, yakin itu yang. Jadi walaupun orang itu kurus, ya jelek dan tapi kalau yakinnya kuat ini orang justru binatang buasa takut karena semua yang menggerakkan maka Allah gitu loh. Ketika orang itu sudah punya keyakinan semua, ya, orang ini benar-benar dikasih wibawa oleh Allah dan semua akan takut. Ya. Makanya kalau di zaman akhir ini ya banyak ya orang yang sudah
tidak punya wibawa. Kadang-kadang anak berani orang tua, sudah tidak ada wibawa sama anak-anak berani sama orang tua. Kadang-kadang juga murid berani sama guru. Nah ini menunjukkan ya kualitas keyakinannya memang sangat tipis. Ya. Jadi itu keyakinan yang menyebabkan orang itu apa? Ya, justru tidak disegani, tidak dijatuhi, malah justru dia yang takut. Justru dia yang takut kepada orang lain. Nah ini pentingnya kita ini belajar keyakinan dan selalu meningkatkan keyakinan yang memang itu diperintah oleh Nabi. Ta'allamul yakin fa inni ata'allamuh. Belajarlah kalian keyakinan, maka sesungguhnya aku belajar akan keyakinan. Nabi masih terus ya, belajar meningkatkan keyakinan itu ya. Dan kalau kita pelajari ya ayat-ayat Al-Qur'an, baik ayat-ayat ya, ayat-ayat yang berbentuk firman Allah maupun ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda, ini semua diciptakan oleh Allah untuk menanamkan keyakinan dan keimanan gitu. Makanya beliau melanjutkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab ini mengatakan wa yaqwal yakinu wa yahsunu bi asbab. Keyakinan itu akan menguat, wa yahsunu, dan akan membaik bi asbab, dengan beberapa sebab. Jadi supaya keyakinan kita makin menguat, makin membaik itu ada beberapa tahapan, beberapa sebab. Walaupun hakikatnya semua itu Allah yang memberi ya. Keyakinan itu pemberian Allah, iman Allah yang memberi. Tapi semua itu Allah menjadikan sebab gitu loh. Jadi segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Ya, semua orang dapat hidayah, orang masuk surga itu semua Allah yang cuma semua itu Allah menjadikan sebab. Ya. Seperti orang dapat ilmu agama, ya Allah yang ngasih ilmu, bukan guru, bukan kitab, Allah. Cuma perantaranya mau melangkahkan kaki ke majelis taklim, mau membuka pendengaran, ya, telinga untuk mendengarkan, ya, mau konsentrasi, ya, itu baru dapat ilmu. Tapi hakikatnya ilmu itu dari Allah gitu. Begitu yakin, ya, yakin itu harus dipelajari gitu, harus dipelajari. Nah, apa itu di antara sebab-sebab? Minha, di antara sebab-sebab yang akan menguatkan keyakinan, yang akan memperbaiki keyakinan, wa huwal aslu. Dan ini sebab yang pertama ini yang pokok, yang paling pokok, wallazi alaihil madar, dan yang menjadi pusatnya, yang menjadi porosnya. Apa itu? An yusghiyal abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayati wal akhbar ad-dallati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri was sultani wal qahri wa ala sidqir rusul wa kamalihim wa ma uyyidu bihi minal mu'jizat wa ma halla bi mu'anidihim min anwa'il uqubat wa ma warada fil yaumil akhir min ithabatil muhsinin wa mu'aqabatil muslimin. Sebab yang paling pokok, yang paling menentukan akan kuatnya iman, kuatnya keyakinan itu, katanya kita ini harus an yusriyal abdu, hamba itu harus yusriya itu benar-benar konsentrasinya, benar-benar konsentrasi biqalbi, dengan hatinya, wa udhuni, dan dengan telinganya, ila istima'il ayat, untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi bukan sekedar mendengarkan kita, bukan, tapi benar-benar konsentrasi dengan hati, dengan telinga, mendengarkan ayat-ayat wal akhbar, dan hadis-hadis, tapi ad-dallati ala jalillah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan akan keagungan Allah. Banyak sekali itu ayat-ayat yang menerangkan tentang keagungan Allah. Wa kamali, dan kesempurnaan Allah. Bahwa Allah itu benar-benar sempurna segala-galanya. Wa azamati, dan
kebesaran Allah, bahwa Allah itu benar-benar maha besar. Ya. Wa kibriyadian juga kebesaran Allah. Wa infiradi bil khalqi, dan bahwa Allah itu mandiri dalam menciptakan makhluk. Artinya ijen, kalau sing ngrewangi. Jadi menciptakan apa saja di alam ini, langit, bumi dan semua, dan apapun yang ada di alam ini yang menggerakkan, yang menentukan, yang mengatur itu hanya Allah sendirian gitu. Tidak ada yang ikut campur bersama Allah. Ya. Wal amri, dan dalam mengatur segala urusan itu hanya Allah sendiri. Wasultan, dan kekuasaan hanya milik Allah. Ya. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Ya. Jadi walaupun penguasa-penguasa di dunia ini, kalau Allah menghendaki mati kamu, ya mati. Ya. Kamu sakit, sakit. Kamu lemah, ya lemah. Itu menunjukkan bahwa yang berkuasa Allah. Ya. Wal qahri, dan memaksa. Allah itu punya sifat memaksa. Ya. Atas semua hambanya ini. Kalau orang dipaksa apa, ya harus mau, harus tunduk. Ya. Nah, ayat-ayat yang menerangkan tentang keagungan, kebesaran, kesempurnaan sifat-sifat Allah, ya. Sempurnanya kekuasaan Allah itu banyak, ya. Tidak mungkin akan disampaikan, ya, semuanya. Hanya mungkin beberapa ayat saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Di antara sekian banyak, ya. Di antara sekian banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang keagungan dan kebesaran serta kesempurnaan kekuasaan Allah itu, nanti bisa dipelajari lagi, diangan-angan maknanya yang ada di surat Ar-Ra'd ayat 2 sampai ayat 4. Surat Ar-Ra'd ayat 2 sampai ayat 4. Kita kalau tidak tahu bahasa Arab, tidak pengertiannya, baca Quran terjemahan. Jadi dibaca terjemahnya, diangan-angan, apalagi pas suasana yang tenang, pada malam hari, ya, diangan-angan. Ya. Ini yang akan menguatkan keimanan. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 sampai ayat 4, ya, diantaranya Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Kata Allah, Allah yang meninggikan langit-langit, yang menciptakan langit-langit itu tinggi. Bi ghairi amadin, tanpa satu tiang penyanggah pun. Tarawna, kalian kan melihat, kan? Dan kan kalian melihat sendiri itu. Kan? Kalian melihat sendiri itu, coba lihat langit. Yang begitu tingginya, begitu luasnya. Itu tanpa satu tiang penyanggah. Ya. Itu tetapi bal biizni wa amri wa taskhiri, dalam lafaznya Allah menciptakan langit begitu tinggi tanpa tiang penyangga satupun, itu hanya dengan izin Allah, ya, hanya dengan izin Allah. Allah wa amri, dan dengan perintah Allah. Jadi langit disuruh begitu, ya sudah begitu. Itu kekuasaan Allah. Tidak akan jatuh, tidak akan rusak selama Allah masih tetap begitu, ya. Artinya masih belum menghendaki rusak, ya selamanya begitu. Wa taskhir, dan ditundukkan. Langit itu tunduk kepada Allah. Sampai nanti kalau sudah saatnya Allah ingin menghancurkan, ya rusak, berantakan. Itu kalau sudah terjadi hari kiamat, Allah menghendaki rusak, tidak repot. Nah, katanya langit dunia, langit yang paling bawah ini loh, yang kelihatan mata kita. Itu katanya muhitatun bi jami'il ard, meliputi seluruh bumi ini. Dan apa yang ada di bumi berupa air, apa itu langit itu mengitari. Bumi itu kan bulat, kan? Bumi itu bulat, ya. Nah, langit itu juga apa? Bulat. Padahal di bumi ada air, ada apa saja itu
Ya, tapi tetap gitu loh. Yang namanya langit di atas, walaupun bumi yang di arah mana saja apa? Ya, air juga begitu. Tetap bumi itu apa? Ke atas. Padahal langit itu mengelilingi apa? Bumi gitu. Bumi itu bulat. Ya. Nah, langit itu apa? Meliputi seluruh bumi ini. Ya. Tapi semua arah bumi yang mana saja itu tetap di bawah gitu. Langit apa? Di atas. Ya. Nah, jarak antara bumi yang dari arah mana saja, bumi yang mana ke langit itu, ya, kalau ditempuh perjalanan, wa bu'du ma bainahu wa bainal ard, wa bu'du ma bainahu wa bainal ard min kulli nahiyatin masiratu 500 am. Jadi jarak antara langit yang paling bawah ini loh dan langit dan bumi ini kalau ditempuh perjalanan itu masih membutuhkan perjalanan waktu 500 tahun. Jadi 500 tahun baru sampai ke langit dari bumi ini. Ya. Itu baru langit pertama katanya. Nah, begitu juga antara langit pertama ini ke langit kedua. Itu juga meliputi seluruh gitu loh. Jadi langit yang kedua ini juga meliputi langit yang pertama dan meliputi bumi ini. Antara langit pertama ke langit kedua itu juga sejauh perjalanan ya, 500 tahun. 500 tahun. Jauhnya itu. Padahal bahan langit yang pertama kedua itu juga berbeda. Ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang itu begitu Allah. Bisa gitu loh. Allah menciptakan itu enggak pakai apa? Pembantu, tidak pakai kuli, tidak pakai apa, tidak pakai, hanya kun fayakun ya. Hanya saja Allah menghendaki 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi itu apa? 6 hari. Itu pun kalau Allah menghendaki 1 jam bisa, 1 menit bisa. Cuma Allah ingin ngasih pelajaran kepada makhluk, orang mengerjakan sesuatu itu jangan tergesa-gesa. Ya. Jadi hanya Allah dengan hikmahnya menghendaki memang menciptakan langit bumi itu dalam masa 6 hari. Walaupun 1 menit, 1 detik bisa. Karena kalau Allah menghendaki sesuatu itu hanya mengatakan kun, jadilah, jadi. Ya. Nah ini, coba bayangkan ya. Kita membangun satu bangunan ya, 10 meter kali 10 meter aja itu butuh apa? Berapa orang yang harus nangani ini, butuh biaya berapa ini, butuh berapa waktu lamanya ya. Nah ini Allah menciptakan langit sekian ini, padahal bukan 1 langit itu, 7 lapis langit ya. Antara langit pertama ke langit kedua ini sejauh perjalanan 500 tahun. Langit kedua ke langit ketiga 500 tahun lagi jauhnya. Langit ketiga keempat begitu terus sampai langit keenam ketujuh ya. Itu demikian ya. Nah ini sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran ya. Bumi itu juga begitu gitu loh. Bumi itu bukan cuma 1, bumi itu 7 lapis bumi ya. Hanya saja kalau bumi ini apa, nah, jarak lapisan pertama kedua ini gandeng ya. Kalau bumi ini, kalau langit terpisah jauh ya. Makanya pada umumnya kalau Allah menyebutkan bumi itu pakai kata tunggal, al-ard ya. Jarang disebut al-aradun, tidak ada di Quran al-aradun ya. Tapi kalau langit justru disebut as-samawat ya. Sering-sering disebut jamak. Itu karena apa? Memang pisah gitu. Itu yang disebut dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna ya. Allah yang menciptakan 7 langit. Dan Allah menciptakan bumi semisal itu, artinya 7 juga bumi itu, gitu. Allah menciptakan bumi juga 7 lapis bumi. Ya. Makanya kalau kita apa melihat orang yang ya ngebor sumber bor itu aja tidak tahu yang hanya berapa lapis itu. Tanya kan tidak sama itu. Ada tanah ini kan yang keluar ini tidak sama. Padahal ini mungkin baru lapisan yang berapa ini, belum sampai ke bawah.
Loh, padahal makhluk Allah langit yang kita lihat di atas itu sampai langit 7. Itu setelah langit ke-7 itu masih ada ciptaan Allah yang jauh lebih besar lagi gitu. Seperti kursi Allah yang disebut dalam ayat kursi itu, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Berarti lebih besar gitu loh. Kursi Allah itu lebih besar daripada langit 7 itu digabung sama bumi ini digabung, masih lebih besar kursi Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ya. Loh, di atasnya lagi itu masih ada ciptaan yang jauh lebih besar. Arasy Allah itu lebih besar dari semuanya. Itu kekuasaan Allah demikian. Nah, ya. Jadi baru kita melihat langit itu apa? Kalau orang mau angan-angan mikir, alangkah besarnya kekuasaan Allah bisa menciptakan langit yang begitu tanpa satu tiang penyangga pun ya. Hanya dengan izin Allah. Allah mengizini demikian jadi ya. Dan begitu sampai langit ke-7 sampai atasnya. Disebut dalam hadis Mas samawati sab'u wa ma fihinna wa ma bainahunna fil kursiyyi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin. Tidaklah langit-langit 7 dan apa yang ada di dalam langit 7 itu loh. Dan apa yang di antara langit-langit itu kalau dibanding dengan kursi Allah itu katanya ya seperti lingkaran neker gitu apa? Kelereng dilemparkan ke padang pasir. Ya apa itu? Apa kelihatan? Kecil. Ya. Artinya masih jauh. Ya. Padang pasir ya jauh apa? Lebih luas artinya dibanding lingkaran seperti kelereng itu ya. Begitu juga kalau langit 7 itu ya digandeng-gandeng terus dibanding dengan kursi Allah itu seperti itu kecilnya ya. Terus wal kursiyyu fil arsyil majid katilkal halqati fi tilkal balad. Sedangkan kursi Allah yang begitu besar itu loh yang meliputi langit dan bumi itu katanya kalau dibanding dengan arsy itu hanya kecil. Seperti apa? Suatu yang kecil. Itu kebesaran Allah ya. Jadi kalau orang itu tahu demikian dan benar-benar apa mengangan-angan kemudian memasukkan ke dalam hati bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa, maha apa besar kekuasaan Allah, ya pasti orang itu akan bisa mengagungkan Allah gitu. Ya. Kalau orang itu tidak tahu akan kebesaran Allah, bagaimana akan bisa mengagungkan Allah? Ya, walaupun umumnya kita ini lisan kita mengucap Allahu Akbar, oleh karena apa? Masih belum ada keyakinan yang masuk di dalam hidup kita. Tapi ternyata ya kita semua ini masih apa? Lesan saja. Masih sering bohong kita itu apa? Allahu Akbar lesan tapi hatinya masih ingat ini berarti masih belum masuk yakin bahwa Allah itu benar-benar maha besar itu gitu. Sebenarnya kalau orang itu benar-benar yakin Allah itu maha besar, semuanya itu kecil, tidak ada artinya. Terusannya ayat itu. Nah, ini sudah habis ya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Ya. Dan Allah menundukkan matahari dan bulan itu tunduk itu. Jadi Allah menyuruh ayo jalan setiap hari jam sekian. Dan itu terus selalu taat. Bulan juga tidak pernah berbenturan sampai nanti kalau sudah sangat dekat hari kiamat. Allah memang menyuruh matahari, sudah kamu jangan keluar, ya tidak keluar. Jadi semua makhluk itu tunduk kepada Allah, termasuk matahari dan bulan. Dan semuanya ini untuk kemaslahatan manusia gitu. Allah menciptakan semua itu loh untuk kepentingan manusia, termasuk matahari ini. Andaikan tidak ada matahari, ya tidak ada makhluk hidup. Ini diantara ayatnya, insya Allah akan kita sempurnakan pada kajian kita Selasa malam Rabu yang akan datang tentang ini, karena ini sangat penting ya, untuk peningkatan keyakinan kita. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita kaji ini dapat menguatkan keyakinan kita, memperbaiki keyakinan kita sehingga kita makin tentram dalam menjalani kehidupan ini, makin istiqomah dalam menjalankan ibadah dan makin memurnikan Allah dalam pengabdian ini. Amin ya rabbal alamin.
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbul. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Amin. Al-Fatihah.